Ya, hari ini saya akan menjelaskan apa itu kode mixing. Kode mixing atau pencampuran bahasa adalah penggunaan dua atau lebih bahasa secara bersamaan dalam satu kalimat atau percakapan. Seseorang yang melakukan kode mixing tidak sepenuhnya berpindah bahasa, tetapi menyisipkan kata, frasa, atau ungkapan dari bahasa lain ke dalam bahasa utama yang sedang digunakan. Fenomena ini banyak terjadi di masyarakat dwi bahasa atau multibahasa, seperti di Indonesia, di mana orang sering menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris secara bergantian dalam situasi sehari-hari. Kacau bro, hektik banget ini kantor kita. Overwork tiap hari, underpaid tiap akhir bulan. Abusive banget terhadap work-life balance dan rutinitas kita. Kita pagi meeting, siang huddle, sore reporting. Kalau ada yang kurang, pasti kita harus sprint deadline saat itu juga. Late at night lah regular final-finalnya daily work gue tuh. Under pressure banget gue begini. Kayaknya demi mental health, gue tuh next month udah harus mulai WFB gitu, work from Bali. Itu ketemu self healing lah. Kan enak kerja sambil floating breakfast sama ngepost-post quotes foto di pantai. Atau kalau project ini finish, gue tuh pengen sih Euro trip gitu bro, quick getaway gitu. Itu kita self reward juga lah. Sekarang bener dah, gue tuh ngerasa kayak udah gak punya close friend gitu. Gue ngerasa left behind gitu sama support system gue. Circle gue literally tinggal 3 sekarang. MacBook gue, AirPods gue, sama travel wifi. Ya tuh kan aduh si bos telepon lagi nih. Ya halo bos. Ya mas, oke noted, fine, oke bentar. Test list gue tambahin lagi bro. Unlimited banget ini job desk gue, udah kayak kuota travel. Ciri-ciri kode mixing. Satu, terjadi di dalam satu kalimat atau ujaran, bukan seluruhnya berpindah bahasa. Yang kedua, tidak disadari oleh penutur. Yang ketiga, umumnya muncul karena pengaruh lingkungan, media, atau gaya bicara. Yang keempat, sering digunakan dalam situasi santai atau informal. Penyebab terjadinya kode mixing. Yang pertama, kebiasaan dan lingkungan sosial. Sering bergaul dengan orang yang menggunakan dua bahasa membuat seseorang terbiasa mencampur bahasa. Yang kedua, pengaruh media dan teknologi. Film, lagu, media sosial, dan konten digital banyak menggunakan bahasa campuran sehingga masyarakat menirunya. Yang ketiga, prestige atau gaya. Beberapa orang menggunakan bahasa asing agar terlihat modern, keren, atau berpendidikan. Yang keempat, keterbatasan kosakata. Kadang seseorang tidak menemukan padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia sehingga menggunakan bahasa asing. Yang terakhir adalah dampak kode mixing. Dampak positifnya adalah dapat memperkaya perbendaharaan kata seseorang. Yang kedua, menunjukkan kemampuan berbahasa lebih dari satu bahasa. Yang terakhir, membuat percakapan lebih fleksibel dan ekspresif. Dampak negatif dari kode mixing. Yang pertama, dapat mengurangi kemurnian dan keaslian bahasa Indonesia. Yang kedua, menimbulkan kebingungan bagi orang yang tidak memahami bahasa campuran. Yang ketiga, dan ini, jika digunakan berlebihan, dapat menurunkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulan dari penjelasan kode mixing adalah kode mixing atau pencampuran bahasa adalah fenomena umum di masyarakat multibahasa, di mana penutur menyisipkan unsur dari bahasa lain ke dalam bahasa utama, meskipun dapat menunjukkan kemampuan berbahasa dan membuat komunikasi terasa lebih santai.
Penggunaan yang berlebihan harus dihindari agar tidak merusak keaslian dan kejelasan bahasa Indonesia, terutama dalam konteks resmi atau akademik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.